SMK Negeri 1 Sawan. Siapa ya kira-kira bintang tamu pada hari ini? Oke, sebelum kita lanjut ke perkenalan bintang tamunya, perkenalkan nama saya Sri Anggara sebagai host podcast pada hari ini. Oke, kita langsung saja ke perkenalan bintang tamu pada hari ini. Halo kakak. Teman gokil ya, acaranya gokil ya podcastnya ya. Podcast gokil, go to skill. Iya, luar biasa ini. Podcastnya. Jadi perkenalkan, nama saya harus nama lengkap ya. Iya, boleh aja sih. Oke, perkenalkan nama saya Igede Agus Sukarmayasa. Jadi saya alumni SMK Negeri 1 Tawan tahun 2021. Ya, jadi saya lulusan 2021. Berarti kakaknya lulus tahun 2021. Iya, pas corona. Iya, berarti joinnya sekitar tahun 2018 ya. Kalau nggak salah ya, 2019 guys. Jadi dia alumni dari sini. Iya. Oke, dulu waktu kakak sekolah di sini, kakak jurusannya apa kalau boleh tahu? Dulu jurusan Tata Boga. Oh, Tata Boga. Ya, sekarang namanya udah jadi kuliner Iya, ya. udah berubah namanya sekarang Udah berubah menjadi ya. kuliner. Kuliner, Iya, ya, jadi Tata menjadi Boga. kuliner dulu. Kalau boleh tahu, dari sekian banyak sekolah nih, kan ada SMK 1, kayak sekolah-sekolah yang di Singaraja kan banyak ya. Kenapa sih kakak itu lebih milih SMK Negeri 1 Sawan buat ini namanya kakak menjalankan pendidikan gitu? Oke. Di sini? Jadi dulu tuh ceritanya, maaf ya. Ini Ah, dulu iya, tuh apa-apa. soalnya ada sedikit dari ajakan teman. Oh, ajakan Iya, teman. karena dulu aku kan tinggalnya di Sudaji. Jadi kalau ke sini kan dekat ya Ya, jaraknya lumayan gitu. dekat. Jadi ajakan teman gitu. Padahal dulu sempat mau ngelamar di sekolah apa ya namanya kalau nggak salah ya. Ada di salah satu daerah di kota dulu. Habis itu diajak teman ke sini. Nah sampai di sini tuh tak kirain teman yang ngajak itu satu jurusan sama saya kan. Oh, Nyari beda. jurusan boga, ternyata dia enggak. Ternyata ada yang nyari perhotelan, akuntansi. Lah saya ke boga sendiri kan. Nah karena memang dulu tuh mempunyai sedikit skill masak. Oh, berarti kakaknya mau apa namanya, emang pilihan atau ikut teman gitu kakak ngambil Ya, jurusan awalnya boga? sih ke teman, tapi setelah dipikir-pikir, oh saya punya nih skill masak tapi dikit gitu. Iya. Pada akhirnya ya udah nggak apa-apa nyari jurusan boga ya. Karena sempat mikir juga awalnya kayak siapa tahu nanti lulusnya bisa keluar nih atau nggak bisa di hotel gitu kan dulu nggak ada ke jalur sini awalnya. Kalau dulu tuh pengennya malah kerja di dunia industri pariwisata gitu dulu. Habis itu masuk jurusan boga, lama-kelamaan belajar corona. Belajar dari rumah dia. Iya. Praktek langsung berarti ya. Kakak Iya, lagi belajar masak sempat di cuma sekolah. beberapa kali Iya. aja sih praktek di sini karena udah Kan keburu corona ya, belajar dari rumah, nggak sempet praktek langsung. Berarti kakak waktu itu terjun PKL atau gini? PKL itu ya PKL cuma 3 bulan kalau nggak salah. Oh betul, sebentar ya. Baru 3 bulan. Belum tahu apa-apa karena udah dicabut kan karena corona itu hotel-hotel kan ditutup semua. Iya, Karena itu betul. jadinya dipulangkan gitu. Jadi pulangkan dulu. Dan kalau boleh tahu kakak asli Sudaji? Atau- Asli dulunya asli Sudaji. Asli Sudaji. Sekarang nama kakak tinggalnya di mana? Sekarang sudah tinggal di Denpasar. Di Denpasar. Oh sekarang dia sudah warga Denpasar ya. Bukan warga Buleleng lagi. Bukan Buleleng Paten lagi dia Iya, sekarang. Udah pergiannya. Denpasar Paten ya sekarang ya. Udah pindah Iya. dia. Kalau boleh tahu kakak sekarang berkarir di mana nih? Kerja atau kuliah? Enggak, kalau sekarang setelah tamat itu kan mau rencananya kuliah karena masih mikir-mikir kerja. Dulu sempat juga kerja di berbagai perusahaan kayak di hotel sempat, bentar di apa namanya kafe sempat juga sebentar. Dan pada akhirnya sekarang memilih untuk berkarir di dunia freelance. Dunia freelance. Iya. Oke. Jadi kayak masih istirahat dulu karena otaknya belum siap kayak untuk belajar lagi. Ya, mungkin kayak mencari kerja sampingan Iya. dulu ya untuk Jadi, mempersiapkan iya. gitu. Oke, berkarir di dunia apa? Freelance. Freelance. Di Oke. freelance kayak di dunia bisa dibilang dunia seni ya. Mungkin kaget deh dengernya dari boga ke seni. Agak melenceng sih sebenarnya Agak melenceng ya. banget ya. Apa namanya kalau di boga gitu kan bisa kerja di restoran Iya. atau jadi chef gitu, kayak kerja di hotel mungkin bisa
buka cabang apa namanya? Oh, contoh makan Ya, gitu kali tempat-tempat makan kan. Ah, Dia melenceng guys. Dia ke dunia apa namanya? Dunia kerja freelance iya, ya. freelance ke seni. Iya, ke seni. Oh, ke seni kayak. Seni. Oke, kalau Seni boleh tahu biasanya. seni ini apa seni apa mungkin di seni musik atau tari atau apa gitu. Lebih ke tari, tata rias, hiburan, musiknya ada juga. Oh, semua diambil. Semua ya? diambil. Semua diambil sama kakaknya kan. Iya. Biasanya satu-satu ya kayak musik gitu, tarian ini semua diambil sampai make up juga, tata rias juga diambil Iya, sama kakaknya. semua. Karena mungkin itu kayaknya basic saya kayak di situ ya, baru kelihatan sekarang. Mungkin lebih apa namanya lebih enjoy mungkin. di Iya, situ, lebih nyaman di sana ya. kayaknya ya. Sekarang kan lebih nyaman. Oke, berarti kakak tunggu dulu. Bukan kakak kayak nggak asing gitu. Nggak asing. Kayak pernah lihat gitu. Pernah lihat di mana ya? Di mana ya? Kalau nggak Di salah di mana FB kira-kira? deh kayaknya aku lihat kakak. Iya sering banget sering Di banget FB. di FB kakaknya. Iya sering banget ngeliat kayak kok kayak kenal gitu ya pas awal lihat ya. Kayaknya kok kayak pernah lihat di mana ya? Aduh, ingat-ingat oh ternyata kakaknya berkarir di bidang seni. Iya. Habis itu kayak dicocok-cocokin, oh ini kakaknya yang sering ngehibur terus nari-nari yang lucu-lucu itu deh kayaknya. Iya, benar Oke, sekali. sekarang kita pastiin dulu guys, Iya. bener nggak ya itu kakaknya? Benar sekali. Bener guys, ternyata bener guys, itu Iya. kakaknya yang sering aku lihat di FB, apa namanya, menghibur gitu, ya bikin lelucon. Iya. Oke. Ya bisa dibilang pelawak lah. Oh, pelawak. Mungkin yang banyak dari sekolah sini kalau nggak salah yang temenan di FB juga, guru-guru juga ada kayaknya. Jadi udah semakin tahu lah sebenarnya. Ya. lumayan. Semeton gokil kayaknya ada yang tahu nih. Kayaknya ada yang tahu deh ini kakaknya semeton gokil ya, go to skill kayaknya. Dilihat dari bajunya kayaknya, kayak bajunya itu sama nih di postingannya gitu. Oh iya, kok kayak mirip gitu Iya. ya. Mungkin dari wajahnya aja udah kelihatan sih ya. Oke. Mungkin apa namanya? Kakak kan sekarang berkarir di bidang seni gitu. Kakak nggak ada niatan untuk kuliah gitu? Kalau niat kuliah ada, cuman masih belum gimana ya, kalau dibilang belum siap udah, cuman masih menunggu waktu yang tepat, Oh, menunggu waktu masih yang pas. menguatkan Iya, diri gitu karena nanti ya. kalau udah kuliah kan otomatis bagi waktu itu kan susah ya. Karena di satu sisi saya juga ada sanggar juga di Denpasar, Kakak punya sahabat? punya sanggar juga, pendidikan Wow, sanggar luar juga. biasa ya, Jadi punya itu sanggar. ada sanggar tari, jadi sambungnya juga ada. Gitu. Jadi untuk mengatur waktunya itu juga bakalan sulit gitu kan, belum lagi job-job keluar gitu, merias gitu, jadi bakal lebih sulit nantinya. Bagi waktu ya. Iya, bagi waktunya. Jadi masih nyari waktu yang tepat ya. Gini deh kak, kakak kan dulu di sini jurusan tata boga. Habis itu, kakak sekarang berkarir di bidang seni. Bidang seni. Kenapa sih kak jauh banget melenceng gitu kan? Nah ini pertanyaan yang banyak banget yang nanya kan. Iya. Teman-teman alumni dulu juga banyak yang nanya, kok nggak kerja di hotel sih, kok ini kok malah nari segala macam. Nah kalau bilang masalah kenapa ke seni itu mungkin ada banyak faktor ya. Yang pertama mungkin dari dulunya nenek di Sudaji juga, kakek di Sudaji juga seniman tari. Turunan ya. Seniman tari, abis itu penglingsir di Denpasar juga ada seniman juga, tabung ada, tari ada, arjenya juga ada. Nah mungkin aku harus ngambil dari kedua keturunan ini kayaknya, jadi jatuh ke aku mungkin gitu ya kalau sepengetahuanku. Jadi aku harus terjun ke dunia seni. Tapi di faktor lain juga sebenarnya aku dari kelas 3 SD itu sudah mulai cinta-cinta nari, kayak senang nari gitu, nari-nari otodidak dulu awalnya. Kalau dulu kan belum ini ya, di masa-masa aku tuh belum ada YouTube yang namanya ya, YouTube itu belum ada ya, sosmed masih belum gitu booming ya waktu itu. masih ada televisi, kaset, VCD yang kayak gitu. Nah itu aku dulu belajarnya dari sana SD, dari SD gitu. Mulai otodidak nari-nari lama-lamaan, emang dari dua faktor itu sih kayaknya emang dari senang juga sama harus keturunan gitu ya. kayaknya. Oke.
Berarti kakaknya sekarang udah sering ya dapat job di luar gitu. Asal dari udah sering. Masuk karir ya. Siapa tahu nanti kalian nih ketemu sama kakaknya di jalan. Oh, kakak ini ya yang aku lihat di sini nih kak. Kakak itu podcast gokil gitu ya. Mungkin siapa tahu ada yang ketemu sama kakaknya gitu. Sapa guys. Iya. Halo kak, Kak Agus gitu. Bagus. Oke, gitu sih. Lumayan panjang gitu perjalanannya untuk dari titik ke titik seni ini lumayan panjang dari di Boga yang Boga berurusan dengan perbumbuan, perpisauan, atau perpiringan ya, banyak urusan ya perpaduan lah intinya ya. Sekarang beralih ke seni itu. Iya, ke seni ya. Oke, menurut aku kayak awalnya kan dengar ya kakaknya dia jurusan Boga di sini tapi dia sekarang jadi seniman gitu. Apa yang berkarir di dunia seni? Kok jauh banget ya melencengnya gitu. Kadang banyak juga alumni di sini yang melenceng gitu. Ada yang jurusan akuntansi bisa berangkat ke Amerika gitu. Oh iya, menurut kakak nih, aku mau nanya ya kak. Iya. Kakak kan jurusan Boga. Habis itu, menurut kakak mana lebih susah baca resep sama belajar tutorial make upnya? Aduh, kalau aku ditanya gitu ya, belajar resep daripada tutorial aku mending milih tutorial sih. Tutorial ya. Kayak lebih pusingan baca gininya ya, baca resep gitu. Tapi bukan berarti aku juga bilang baca resep itu susah ya, enggak. Cuma mungkin karena nyamannya aku mungkin di sini ya. Jadi kenapa aku bilang lebih mudah di tutorial? Mungkin karena nyamannya udah di sini. Ya, jiwanya kayaknya udah di sini. Melekat ya sama seni gitu, udah melekat di situ gitu. jadi Aku bilang nyaman. lebih gampang untuk di tutorial ini kayak gitu. Jadi kalau untuk di resep aku belum enggak terlalu bisa juga. Ya kan karena dulu kakaknya waktu sekolah di sini baru sebentar kan udah covid. Iya. Gitu sih, karena juga kayaknya udah jiwa di seni. Udah Bukan di bakat sini ya. ya. FYI guys, jadi kakaknya ini berkarir di dunia seni. Dia juga sering mendapat job sana sini gitu. Kayaknya ini mirip kayak Okaliku. Mungkin kalian tahu ya Okaliku. Tahu Okaliku juga. Oh iya, aku tahu juga Okaliku. Ya cukup ngefans ya sama dia soalnya lucu gitu. Besti. Oh, kakak Bestian? Iya. Wah, Bestian ya. Oka kamu harus nonton ya, gokil kalau Kak dia Oka makanya Kak Oka ya nanti tag ya Kak Oka, lihat ini Kak Iya. Bestinya. Ya, podcast sama aku Kak, aku ngefans loh sama kamu. Nanti mungkin bisa undang kita kali ke sini. Iya, sekali ya. Boleh kali ya Oka Mungkin- sama dia. Iya, mungkin bisa ya nanti pas grade 2 mungkin ya Iya. bisa datang Kak Oka Siap, sama siap, Kak Agus siap. ke sini. Iya, sama kayak Kak Oka Liku, suka menghibur gitu ya. Kita adalah para cowok-cowok menghibur. Oke, tapi ini versi yang lebih bagus ya, lebih halal gitu Menghibur ya. positif. Iya, ke Iya. positif gitu, menghibur ke positif, bukan yang ke negatif ya Iya, guys. seperti Gitu. positif. Hmm, Seperti itu. jadi aku kemarin sempat suka nonton video kakak kan, sempat lewat video kakak gitu, kayak wow, pas lihat juga asik itu kan, kakaknya ternyata sama juga ya gitu. Kayak waktu menghibur tuh lumayan lucu gitu. Aku sempat nonton juga video-videonya kakak kan kayak terus ngeliat gitu videonya kakak kan yang menghibur gitu. Wah lucu, bagus juga kakaknya. Ini plek-ketiplek banget ya sama Kak Oka Liku gitu. Kayak lucunya sama gitu. Kayak humornya sama deh kayaknya ya. Soalnya sama-sama lucu gitu. Iya, jadi harus memiliki jiwa humor yang tinggi. Apalagi kita menghibur banyak orang itu kan. Jadi kuncinya adalah kalau menghibur itu, kalau versi aku ya, kita misalkan aku jujur anaknya mau diam banget nih. Kalau aku nggak mood tuh susah mau ngapa-ngapain gitu kan ya. Jadi kita bahas ke sini dulu ya, bahas ke hiburan dulu deh. Jadi kalau aku moodku lagi nggak bagus itu bakal susah ngapa-ngapain. Nah tapi ketika aku ingat tugas harus menghibur nih, aku harus menghibur semua masyarakat. Gimana caranya aku bikin mereka ketawa? Itu tuh sangat berat sekali, lebih berat dari menjalankan resep masak kalau versi aku. Ya. Kalau masak tuh kan tinggal baca resep, Ya, baca resep, masukkan 2 sendok masukkan tepung segala macam udah ya, aduk udah jadi makanan. jadi. Nah, Tapi kalau aku menghibur gitu
apalagi kayak situasi badan nggak enak, mood nggak bagus gitu, kita harus menghibur itu benar-benar putar otak untuk naikin mood dulu. Kan kalau dari kitanya nggak happy kan kita nggak mungkin orang lain bisa happy kan. Iya. Kita harus bisa menyampaikan rasa happy kita ke orang lain juga. Itu yang susah. Tadi kayak gini ya, capeknya itu capek banget gitu ya. Apalagi kalau soalnya- lagi capek. iya, Karena kan capek, mood nggak sorry ya, stabil. bukannya sombong atau gimana, Iya, bukan gimana. apa. Kalau aku tuh biasanya kalau lagi hari baik kayak nikah dua seayu gitu kan sehari bisa kadang 5 sampai 7 lokasi. Nah itu tuh kan kebayang gak capeknya gimana? Pindah-pindah lokasi. Iya. Apalagi jaraknya itu kan jauh gitu kan ya. Jaraknya jauh, lokasi gitu B, kan. jaraknya 2-3 jam gitu kan. Itu dah. Itu capeknya itu double ya. Ya belum lagi kayak biar stabil aja lokasi pertama kayak gini, lokasi kedua juga penampilannya harus sama. Nah, itu Sama menstabilkan ya, itu bisa susah menghibur banget. yang bisa Ya. memberikan penampilan yang luar biasa gitu. Itu susahnya jadi pelawak. Oh, Jadi mungkin Semeton Gokil tahunya kayak jadi pelawak. Yang penting nak berkedek demen gitu, habis itu Yang penting gratis gitu. berkedek berdemen Ya di gitu. belakangnya nggak tahu gimana Nggak tahu susahnya kita. Gimana susahnya mencari apa namanya candaan, Materi-materi gitu, yang kita harus materi, bawakan gitu, iya. biar penonton juga nggak bosan materinya monoton itu Nah, aja itu kan. aja kan. Kalau stuck di situ aja mungkin bosan Ya, gitu aja jadi gitu. harus punya Harus ide putar kreatif otak yang dia. banyak, benar sekali. Hmm, Itu sih kalau di kerja di aku hibur. lumayan capek ya guys, gini jadi posisi di kakaknya kayak harus putar otak, kayak menghibur gimana ya caranya biar mereka itu ketawa gitu. Jadi dari kakaknya mungkin kita bisa belajar ya, kalau nyerah apa namanya, walaupun capek itu kita harus tetap berusaha gitu Tetap harus supaya berusaha. supaya bisa membangkitkan jiwa kita yang kita, apalagi kakaknya berkarir di bidang seni kan, itu lumayan capek banget. Capek. Apalagi nari, kakaknya dia semua guys ya, nari, rias, Rias. nyanyi, Mm-mm. apa lagi kak? Ada musiknya juga, Ya, ada menambal juga musiknya bisa, itu. bertembang juga Menambal. bisa, nyanyi juga Eh, ya. Itu cukup capek sih kalau menurut aku ya. Iya, karena aku sekali tampil ini, udah bilang di wedding dulu ya. Iya. Sekali tampil ini aku harus ada nyanyi, ngelawak, nari. Ketiga aku Tiga. sekalian ambil. Di apalagi kalau jobnya itu banyak ya. Ya, Itu juga misalnya dapat job 5, 3 dikali 5 nah berapa itu kak? iya udah makanya. Udah banyak Jadi banget kalau ya. di makanan kita harus stok tepung, stok garam, stok gula. Iya. Kalau di aku harus stok suara. Stok suara, tenaga, jiwa sama Iya. mood juga. Yang paling penting Iya. stok mental. Iya. Iya. Ya kalau kalau di dapur mungkin kita stoknya garam, Iya. kayak bumbu-bumbuan, Bumbu-bumbu dapur itu nggak harus bisa. ngestok semuanya. Tapi kalau kakaknya berkarir di dunia seni, dia harus ngestok jiwa, Stok jiwa, suara, suara. tenaga. Ini yang paling utama itu tenaga ya. Tenaga paling utama, sama pikiran iya. juga, gimana sih caranya menghibur biar bisa ketawa gitu, biar terhibur lah gitu para penontonnya gitu. Tapi dibalik semua itu ya kayak kita harus jalani semua dengan ikhlas. Secapek apapun kita, kalau udah pekerjaan yang kita cintai kan pasti semua akan terlewati. Sama halnya kalau di Boga misalkan, kalau kita udah cinta masak, apapun sesusah apapun masakan itu pasti kita akan jadikan, akan kita nikmati nanti kalau udah jadi kan gitu. Secapek apapun Iya. kita membuatnya, pasti kita akan sajikan dengan rasa nikmat gitu ya, karena kita udah capek-capek gitu masak, kayak kakaknya di dunia seni lah, capek-capek menghibur, terus penontonnya seneng gitu. Itu suatu kebanggaan, suatu kebanggaan untuk kakaknya yang berkarir di dunia Iya. seni. Sama juga kayak misalnya kakak jadi chef gitu, masak, walaupun kakaknya capek gitu, tapi kalau masakannya enak pasti customernya mungkin suka, wah ini enak Iya, banget akan gitu. merasa lega, Merasa ada suatu lega, kebanggaan itu suatu gitu. kebanggaan Iya. dan apa namanya, bangga banget proud ourselves kan gitu ceritanya benar ya. sekali. Iya, jadi Ya, gitu. oke. Kakak sekarang tinggalnya di Denpasar. Tinggal di Denpasar. Tinggal di Denpasar ya. Aku kira awalnya kakak itu kuliah gitu. Banyak juga yang bilang itu kok. Belum. Nanti teman-teman kakak mungkin sekarang udah banyak di dunia berangkatnya. Udah, aku sebagian lihat udah ada yang berangkat, udah ada yang nikah juga, bahkan udah ada yang punya anak, Ya udah yang kerja. udah mencar ya Iya, semuanya. udah Jangan bisa. di sini udah pisah ya. Dan jalan hidupnya masing-masing udah ditemuin. Iya, udah ditemuin.
kakaknya sekarang berkarir di Karena dunia aku masih seni. menghibur. Ya, gak apa-apa, yang penting itu hal positif guys Ya. hal positif dan itu baik buat kakaknya, Benar sekali. baik buat para penontonnya gitu kan, karena kakaknya berkarir di dunia seni, apa lagi namanya itu, kakaknya bisa bahagia juga karena bisa menghibur Iya. para penonton, kakaknya juga dapat uang. Itu yang paling penting. Ya itu yang paling penting guys, kakaknya dapat uang, dia Itu yang bisa paling penting. bangga ke dirinya sendiri Iya. gitu. Jadi aku sedikit cerita boleh ya? Oh Kalau iya, saya boleh sedikit cerita. banget nih, boleh banget nih. Jadi sebetulnya gokil ya, aku pengen cerita sedikit. Jadi selama aku kan dulu sekolah di sini. Iya. Dulu sekolah di sini, aku sebenarnya dulu tuh dari keluarga kurang mampu. Dulu dari keluarga kurang mampu. Nah, aku bisa hidup sampai detik sekarang ini dari hasil aku nari, ngerias, kayak gitu. Aku bisa hidup dari sana. Nah, semasih aku sekolah di sini tuh benar-benar gimana ya? Aku sekarang baru sadar ternyata ternyata aku dulu memprihatinkan itu udah sekolah di sini gitu. Karena siswa-siswa sekarang kan udah dibilang nasibnya agak-agak ya. Iya, Motor iya. udah ada sendiri. Motor ada sendiri. Jadi HP. handphone sudah ada. Iya, semua fasilitas Sudah difasilitasi. lengkap gitu. Jadi aku bukan menyesali diri sendiri, enggak. Artinya itu aku nggak dapetin dulu. Aku nggak ada motor dan nggak ada kendaraan dulu, nggak ada sosial media, nggak ada HP dulunya. Sudah nggak ada dulu. Makanya dulu tuh sempat di sini kan aku pernah dulu daring kalau nggak salah ya, belajar online gitu. Iya, daring belajar di rumah. Ya di rumah. Covid sama gini ya, Iya. pasti ambil banyak ya. Dan itu tuh sangat menyedihkan sekali. Makanya aku sekarang begitu kembali lagi ke sini, kayak melihat, rasanya kayak pengen nangis gitu. Ternyata udah banyak perubahan. Iya. Dulu ya biar kamu tahu ya, ini mungkin ada teman-teman dari Boga angkatan kita yang nonton ya. Mungkin Ingat nanti- nggak kalian yang belajar di bawah pohon mangga? Pernah. Aku dulu pernah di bawah pohon mangga yang di lapangan atas, sama di samping ruang kantor guru. Dulu tuh sering angkatanku minjam kelas karena kan kekurangan Oh iya, kelas. kekurangan Iya, kelas ya. kelas ini di perpus pernah. Yang paling aku nggak bisa lupakan sampai detik ini tuh adalah belajar di bawah pohon mangga. Oke guys, buat siswa sekarang ya yang mau join ke SMK Negeri 1 Sawan, sekarang Fasilitasnya lengkap. sudah luar biasa. Aku Oke, bangga banget. udah SMK lengkap sekarang. semua, kelas udah banyak gitu. Mungkin kalian nanti nggak belajar di bawah pohon mangga lagi ya, kayak kakaknya dulu gitu. Iya, dulu Sekarang tuh udah luar lengkap biasa. gitu ya. Tapi happy kita dulu itu belajar Iya, di bawah karena kayak belajarnya satu ramean. kelas itu Iya. happy gitu, kayak ketawa-ketawa dan guru-guru yang ngajar dulu mungkin Bu siapa namanya Bu Suwarti ini kalau nggak salah guru kuliner ya, aku lupa ingat itu luar Mungkin biasa. masih gini sekarang ya, masih mengajar atau Ya kayaknya masih ngajar. ya kayaknya masih ngajar ibu. Wah dulu tuh mungkin nanti sempat gokil kalau nonton ya, ingat-ingat deh perjuangan kita dulu belajar di kelas tuh gimana. Belajar di bawah Belajar di pohon depan mangga. kelas pernah karena kan Iya. dulu ya depan perpus, lesehan di bawah pohon mangga tuh yang paling seru banget yang nggak bisa aku lupain Ya sekarang. karena kan kalau belajar rame itu kan seru Iya, ya, seru. apalagi bercanda sama teman gitu, kayak kenangannya itu melekat banget gitu nggak sih Kak, di kita kenangan banget. kalau kayak punya kenangan kayak gitu, Iya, melekat iya. kayak paling nggak bisa dilupain gitu. Dan sedihnya yaitu kita nggak ada graduate karena corona kan, Oh jadi iya, nggak itu corona. terakhir ketemu teman-teman pas sebelum PKL itu aja. Jadi pas begitu PKL aku kan jarang sekolah karena ada suatu lain hal, dan pas tamat pun aku nggak bisa datang ujian tuh, aku juga hampir nggak ikut ujian Tapi karena nggak ada online. sesuatu dan lain hal yang nggak mungkin aku ceritakan juga. Ya itu gitu. privacy Mm-mm, kayak dulu pokoknya istilah Balinya apa ya, sebat banget deh. Iya. Ya, sebat aja kesalin. Ini ya guys, kalau ada di posisi kayak gitu Iya. ya. Tapi kalau diingat-ingat, wah ternyata dulu itu ya perjuangannya kakak Perjuangan dulu. banget dulu. Semangat, kakak semangat juga menjalaninya Iya. walau kekurangan fasilitas kayak motor, handphone gitu Iya. guys. Ini menjadi suatu inspirasi buat Iya. kalian. Jadi dari kakaknya kita belajar bahwa nggak ada HP, nggak ada motor, itu nggak menjadi halangan Tidak untuk ada kita halangan. menjalankan pendidikan Iya. gitu. Kayak kakaknya dulu nggak ada motor, nggak ada handphone, tapi kakaknya tetap lulus walaupun dia nggak bisa langsung datang ke sekolahnya. Gitu. Iya. Dan sekarang kakaknya
udah dibilang lumayan sukses. Astaga. Astaga katanya. Udah lumayan sukses dan mungkin sudah memiliki semua apa yang diinginkan oleh kakaknya. Nggak menjadi halangan buat kita kalau nggak ada fasilitas apapun gitu. Nggak ada halangan buat kita menjalankan pendidikan. Benar sekali. Jadi suatu inspirasi banget dari cerita kakaknya gitu. Apalagi sekarang di SMK ini tuh sudah dari tadi baru masuk tuh aku udah kaget ternyata udah banyak perubahan ya, kelas-kelas udah bagus-bagus semua, fasilitas kelas lengkap, fasilitas lengkap, siswanya juga udah banyak sekarang, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ya kalau dulu di angkatanku ya lumayan lah, karena aku dulu angkatan pertama TB. Pertama kali ada jurusan boga ya. Itu mungkin baru awalan, mungkin belum lengkap gitu. Tapi sekarang udah lengkap. Udah lengkap kayak tempat praktek udah ada. Sudah aman semua. Udah aman ya semua. Kalau dulu aku flashback lagi dikit prakteknya tuh aku dulu di depan ruang kelas. Kita bawa kompor sendiri-sendiri, bawa alat sendiri-sendiri. Ya. Semuanya bawa dari rumah. Iya, kita kan bikin berkelompok. Seingatku dulu bikin berkelompok itu nanti si A bawa kompor, si B bawa gas, si C bawa sendok, piring segala macam gitu. Jadi dari sekolah dulu hanya menyiapkan bahan-bahan. Jadi tempatnya kita tuh pakai bangku itu di depan kelas. Iya. Di depan kelas terus kita masak di sana. Itu happy banget sampai sekarang terus itu teringat. Berkelompok ya. Iya, berkelompok. Ya kenangan-kenangan yang kayak gitu melekat banget ya. Sampai sekarang. Sama temen bahagia, canda tawa. Benar sekali. Pokoknya seru ya. Seru banget bagi kakaknya. Tapi sekarang guys di SMK Negeri Susawan fasilitas semua sudah lengkap. Ya mulai dari alat praktek, tempat praktek semua sudah lengkap ada di SMK Negeri Susawan. Jadi jangan ragu ya buat join ke sini. Wajib jangan lupa katanya wajib join ya ke SMK-nya ya. Apalagi yang dekat tinggal daerah sini kan yang BBT gitu ya, BBT namanya dari sini ya, BBT yang kayak dari Menyadi sih tentunya. Kan dekat tuh pokoknya harus sekolah sini kayak seru-seruan. Ya wajib ya sekolah di sini. Semuanya udah lengkap di sini kan. Harus udah lengkap, jurusan juga udah banyak apalagi sekarang udah nambah jurusan. Awalnya kan awalnya kan cuma ada DKV yang dulu dikenal sama multimedia. Oh multimedia. Iya. Setelah itu jurusan pertama banget kak. Pertama multimedia. Iya multimedia. Habis itu baru ada akuntansi kalau nggak salah gitu. Akuntansi. Habis itu baru ada tata boga. Iya tata boga. Tata boga sama PH gitu. Baru 4. Iya. Habis itu di 2025 kemarin rilis lagi jurusan baru yang namanya tuh TKJ. Iya, teknik komputer jaringan. Oh, teknik komputer. Iya, habis itu tahun ini kita rilis jurusan yang ini cewek-ceweknya pasti suka ini kak. Oh, jurusan baru lagi. Iya, ada jurusan baru lagi yaitu jurusan kecantikan. Oh, kecantikan? Iya. Luar biasa. Luar biasa kan? Semeksa Mulebes. Masih Semeksa kan sekarang? Iya, masih Semeksa Mulebes. Kenapa nggak dari dulu ada kecantikan? Kakak pilih itu mungkin ya, nggak mungkin. Aku bisa masuk ulang nggak sih? Oh bisa kak mungkin. Aku sekolah ulangnya ya. Iya boleh. Kecantikan luar biasa si Semeksa. Iya, ini cewek-ceweknya pasti banyak banget yang minat kecantikan gitu. Mungkin kakaknya nanti bisa join, mungkin bisa belajar praktek gitu kayak ngajar-ngajarin. Boleh. Kakaknya bisa joinan. Nanti kalau kalian yang mau jadi jurusan kecantikan mungkin bisa ketemu sama kakaknya gitu. Kakaknya dulu yang podcast itu ya gitu. Boleh ya, siap. Kakaknya juga gini apa namanya makeup artis katanya guys. Iya, bisa dibilang kalau dibilang makeup artis sih terlalu ketinggian kayaknya. Kita turunin lagi dikit. Nah, kamu sebentar tukang payas anten. Tapi itu udah lumayan ya. Iya. Udah lumayan ya guys untuk payas pengantin katanya. Pernah aku ngerias alumni sini, cuman aku lupa namanya siapa. Dia nikah ke Denpasar. Dia bilang alumni sini kok aku yang ngerias. Mungkin nanti nonton ya coba ingat-ingat dulu. Mungkin kakaknya yang pernah dirias sama Kak Agus ingat ya alumni sini mungkin masih ingat sama yang ngeriasnya gitu. Perhotelan kalau nggak salah itu dia bilang berapa gitu kan banyak dulu perhotelan ya sampai ada 4 kalau nggak salah. Ya kalau sekarang sampai 7 kan. Oh, ya, angkatan aku sampai 7 ya. Oh, kamu perhotelan? Iya, aku perhotelan. Oh, luar biasa. Angkatan aku sampai 7 kelas. Iya, ya. yang kelas 12 itu 6, yang adik kelasnya itu 4. Ya, angkatan aku paling banyak
kelas berhotelannya guys. Seru ya perhotelan ya. Seru banget. Kan? Fasilitasnya itu lengkap. Lengkap banget. Iya, Praktek lengkap tuh paling suka. praktek. Sekarang ya ruangannya udah banyak. Hmm. Tempat prakteknya juga udah memadai gitu kan. Tempat prakteknya ada 4. Oh, Ya, mantap. untuk housekeeping, FO sama gini praktek laundry gitu kan, itulah banyak sekarang. Jadi guys, buat yang kalian mau join juga ke SMK Negeri 1 Sawan yang mau jadi jurusan perhotelan, itu sekarang fasilitasnya udah lengkap. Mulai dari peralatan, tempat praktek, pokoknya itu semuanya udah lengkap guys, ya. Lengkap. Ya, sudah Ya, lengkap Smeksa semua ya. sekarang makin maju Ya, ya. Astokana terus Makin maju ya pokoknya. Smeksa kali ini. Mungkin 2027 akan rilis jurusan baru. Oh ya mungkin tiap tahun mungkin rilis Tiap tahun akan jurusan ada baru jurusan ya. baru. Mungkin nanti ada 10 jurusan kayaknya Ya, ya. Astokana. Ya Astokana, semoga Memang Smeksa pemimpin makin Smeksa jaya. best sih. Ya, bapaknya emang the best ya. Bapaknya memang Bapak best pemimpin. memimpin. Dari dulu memang Ya. dari masih angkatan saya memang Pak Nadir Hasto itu Pak memang best banget ya. Emang best, Sempat ya. beberapa kali kita ketemu di Denpasar, itu emang luar biasa. Tadi Ya. sempat ngobrol juga sama beliaunya, sempat cerita-cerita makin maju, pokoknya luar biasa beliaunya Ya. memimpin sekolah. Bapaknya nggak pernah nyerah gitu. Gak buat- pernah pokoknya gimana caranya biar sekolahnya Iya, maju biar terus gitu. maju. Kita juga udah banyak kak memperoleh prestasi gitu. Iya, Mulai prestasi. dari berbagai jurusan kayak multimedia, sekarang dikenal sama DKV, akuntansi gitu. Kita udah banyak memperoleh penghargaan dari masing-masing jurusan. Pokoknya the best banget deh sekarang. Siswanya juga banyak Ya, berprestasi ya. siswanya- Dari dulu sampai sekarang nggak ada siswa yang nggak berprestasi. Pastinya ada. Ada yang berprestasi Ada yang semua. berprestasi semua. Ya, Luar biasa sih. emang luar biasa ya bapaknya ini. Hmm. Pokoknya terus maju Smeksa. Guru-guru juga hebat-hebat ngajar sabar Iya. banget. Aku padahal dulu tuh di Boga ya, aku jarang sekolah. Jarang sekolah. Tanyain ntar waliku. Kalau asing Kalau boleh ya. tahu siapa walinya? Oh, Bu Lisma. Ya, halo Bu Risma ini. Anak Ini dikit perwalian. paling bandel ya. Bukan paling bandel, paling lengit. Oh, paling lengit Iya. masuk ya. Bu Risma mungkin masih kenal ini muridnya yang lengit masuk ini Bu. Masih diingat mungkin ya sama Dia Bu absen Risma. tuh sulit. Hampir gak ada namaku sebulan. Alpa ya. Ya, Alpa. karena kan kadang kalau aku malas kesini kan dari pasar tuh malas kesini kan, ya udah nggak sekolah. Dan sekarang baru menyesali hal itu, kenapa aku dulu malas sekolah ya gitu. Yang seperti biasa ya penyesalan selalu datang di akhir. Tapi Oke. ketika udah dengar ada acara di sekolah dulu kan, aku banyak nih suka banget kalau udah acara Saraswati yang berhubungan sama seni-seni yang kayak ada event-event di luar, itu aku pasti selalu semangat Semangat buat ikut untuk ikut eventnya. berpartisipasi. Dan awal mula aku berkarir itu sebenarnya juga dari sini awalnya. Kenapa aku bisa memakai baju ini yang ada di wajah baju ini tuh awalnya dari sini dulu. Mungkin kalian tahu ya itu bajunya gitu. Mungkin pengen Nggak dengar asing pengen ya. dengar ceritanya mungkin. Mungkin udah nggak asing ya sama bajunya yang dipakai sama Kak Agus. Boleh ya cerita sedikit kan? Iya boleh ya. banget. Jadi aku seingat aku dulu ada namanya program BKK di sini, Bursa Kerja Khusus. Oh, ya, Dulu. mungkin sekarang masih ada. Masih ada kayaknya ya, Ya, cuma masih nggak ada tahu. kayaknya. Nah, itu kita kayaknya ada pertukaran budaya atau ada tamu itu. Oh masih Kak? Masih ada? Masih ada. Baru Hmm. waktu bulan September sama bulan Maret ada. Oh iya. Ada tapi Kayak gitu. dari negara tetangga. Sini ya. Kayak gitu. Itu namanya JIF. Waktu September itu JIF sama waktu Maret itu BRIF. Kayak pertukaran budaya. Mereka kesini mereka menjelaskan budaya mereka itu apa gitu. Kita main kayak seru-seruan. gitu. Even seru banget sih Kak menurut aku itu. Sejenis itu. Nah itu dah awal mula aku. Nah tiba-tiba masih nggak guru seni budaya yang namanya Pak Ari di sini? Masih. Masih? Nah itu awal mulanya sama dia. Itu aku diajak tiba-tiba mau bondres. Mungkin karena ditauin aku bisa nari kan, aku setiap Saraswati itu kan aku ikut esra nari nih. Iya. Saraswati kan pasti aku nari. Diajak sama Pak Arinya, ya cuma ikut bondres gitu. Aku nggak berbekal apa-apa, nggak tahu apa-apa. Langsung Berbekal terjun diri pertama aja. kali itu di acara itu pertama kali. Terus yang kedua kan seperti biasa kita acara kayak Hari Ibu, yang kayak acara-acara gitu, event-event perpisahan, pokoknya event apa aja pasti disuruh mondres, Saraswati kayak hal-hal gitu tuh kan, disuruh mondres ngawak-ngawak, ada udah kayaknya apa deh jadi kayak Oh, gini-gini. nyaman. Oke, dari situ muncul ya, Ya, apa namanya kenyamanan dari diri kakaknya buat
terjun ke dunia seni. Ya, jadi awal terbentuk panggung Modres itu dari sekolah ini, dari SMK dulu berapa kali kan. Oh, makanya panggung yang di atas sekarang dulu tuh kan belum segini panggung itu berapa kali aku injak nari udah pernah apa sama Pak Ari itu udah sering setiap Saraswati itu sering aku juga nari di sini dulu ya. Tapi setelah tamat itu kembali aku perdalam akhirnya sampai di sini sekarang. Iya. Dan yang paling seru itu dulu tuh kan sekarang masih ada pramuka di sini. Oh masih ada pramuka. Kakak kalau boleh tahu kakak pernah aktif di organisasi nggak? Sekarang di sini udah ada 4 organisasi. Oh, apanya itu sih? Ya, kalau dulu kan cuma ada pramuka, ya. OSIS, sama PKS. Ya, apa namanya patroli di sekolah ya. PKS. Sekarang udah ada lagi satu yang namanya MPK. Iya, Majelis Perwakilan Kelas. Sekarang udah ada 4 gini, 4 organisasi sekarang. Kalau dulu aku cuma di pramuka. Nah, di pramuka, pokoknya aku suka banget pramuka dulu. Sudah jadi sempat bersami di berbagai pokoknya banyak deh di pramuka kan malam-malam di persami ya, itu di pasaran gitu ya. Ya aku tahu sedikit tentang pramuka. Jadi banyak juga mungkin teman-teman dari DA masih ingat kita jadi DA dulu. Mungkin nonton ya. Pokoknya seru banget sih pramuka yang paling aktif dulu. Oke, untuk kakak nih sekarang bagaimana sih pesan dan kesan kakak untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Sawah dan calon, karena bulan Juli kan udah ada calon siswa-siswi SMK Negeri 1 Sawah nih. Mungkin ada pesan dan kesan dari kakaknya tentang SMK Negeri 1 Sawah. Ya, jadi sedikit dari aku ya, ada pesan untuk anak muda tentunya yang akan mau masuk ke sini dan yang mau join ke sini dan yang udah ada di sini. Yang udah ada di sini tetap di jalur yang positif tentunya, belajar yang tekun, ikuti apa kemauan kita. Misalkan kita udah mengambil jurusan A, tekuni di jurusan A gitu. Karena nanti jangan sampai kalian menyesal. Menyesal itu dalam artian kayak di masa-masa sekolah ini tuh kita berleha-leha. Kayak aku udah ceritaku tadi itu kan. Akhirnya baru sekarang menyesal kan, baru tahu akibatnya gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Gimana caranya kita biar bisa sekolah di sini, ini udah sekolah luar biasa, udah terakreditasi, sudah berprestasi, sudah lengkap semua fasilitas lengkap juga, biar bisa kalian berangkat. Gimana caranya kalian biar sukses, tamat dari sini kalian bisa sukses. Apapun jurusannya, itu harus kalian bisa sukses. Nah, buat yang mau join ke sini, kalian pokoknya gimana ya, kalau dari aku nih ngelihat SMK 1 Sawah ini sudah luar biasa banget. Beda banget dari dulu, sekarang udah fasilitas kelas, parkir luas, pokoknya gurunya cantik, ganteng, semua sudah luar biasa. Sudah lengkap ya semua. Jadi jangan ragu lagi buat join ke Smeksa, karena programnya banyak banget, siswanya berprestasi, apalagi kalian yang bentar lagi ada jurusan kecantikan nih buat kalian yang cewek pasti banyak minat nih di sini yang suka main perwarna-warnaan mungkin daftar di jurusan baru. Ya istilahnya kalau di MUA ya. Pokoknya jurusan sudah banyak di sini, bagus-bagus semua jurusannya. Pokoknya luar biasa, jangan ragu lagi untuk join ke Smeksa. Pokoknya kalian nggak bakal nyesel kalau kesini deh. Aku berani jamin karena aku alumni sini dan jujur baru aku dengar ada kecantikan ini kayak jiwa-jiwa sekolahku nongol lagi. Pengen balik lagi sekolah nih. Gitu. Jadi pokoknya kalian tetap di jalur yang positif, belajar yang tekun, ikuti apa arahan wali kalian, guru kalian, dan pergunakan fasilitas di sini dengan sebaik-baiknya. Dan yang mau join di sini juga jangan ragu lagi buat join. Pastinya harus sukses kalian semua. Pokoknya semangat terus adik-adik semua Smeksa, dan yang mau join bentar lagi nih ada jurusan baru, kalian wajib join. Yang gak hanya jurusan baru ya, yang suka masak juga masih ada kuliner, perhotelan. Mungkin yang suka matematika bisa join ke akuntansi. Nah itu aku pengen tuh. Iya, aku juga Kak, pengen juga kalau soal akuntansi ya itu gitu kan. Dan yang mau apa namanya di bidang seni kayak menggambar gitu, kalian bisa join ke
DKV atau dulu yang dikenal sama multimedia. Ya, sekarang udah DKV, desain komunikasi yang visual. elektronik itu kesana. Iya. Pokoknya ada ekstra banyak deh di sini kegiatan Ekstra yang dan banyak. yang senang kelihatan sibuk mungkin ikuti pramuka, PKS, OSIS semua kalian ikuti biar nggak pulang-pulang. Iya, biar nggak pulang-pulang. Tapi prestasi dari semua itu good job banget, Iya, luar itu bagus, biasa. pengalaman yang sangat luar Pengalaman. biasa. Dan bekal di pramuka yang dulu udah aku bekali sampai sekarang aku masih ingat banget. Luar Iya. biasa pokoknya semester best. Semester best. Best. Oke, sekian dari pesan dan kesan dari Kak Agus Iya. sebagai alumni SMK Negeri 1 Sawan pada podcast Gokil, Go to Skill. Oke, itu saja dari saya. Mungkin kalian yang mau join ke SMK Negeri 1 Sawan bisa langsung join, pendaftaran mungkin dibuka di bulan Juli. Jangan ragu buat kalian buat join di SMK Negeri 1 Sawan karena semua sudah lengkap mulai dari fasilitas, tempat praktek, semua sudah lengkap ada di SMK Negeri 1 Sawan dan jurusan itu sudah banyak, sudah ada 6 jurusan. Mungkin kalian nanti bisa pilih salah satu jurusan di SMK Negeri 1 Sawan. Oke. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Segitu saja, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi.